Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu bedah atau analisis artikel bahasa Indonesia dalam jurnal nasional. Di sini kelompok kami mendapat dua materi, yaitu yang pertama penerimaan pemerintah dan yang kedua pengeluaran pemerintah. Tapi sebelumnya ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Intan Putri Tobing. Lalu ada Hayarani Sulayan, Devita Lumbatoruan, ada Anggiat Pangaribuan, dan yang terakhir ada Satrio Hadi. Pertama kami akan memaparkan sedikit mengenai isi jurnal kami yang pertama, yaitu jurnal penerimaan pemerintah yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disingkat PAD di Dinas Pendapatan Kota Medan. Pada jurnal ini penulis membahas bagaimana pemerintah daerah Kota Medan melakukan otonomi daerahnya untuk pembangunan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Medan yang menjadi salah satu pendapatan asli daerah sebagai penerimaan daerah. Penulis menggunakan metode penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Kota Medan. Sekian sekilas pokok pembahasan jurnal yang kami gunakan. Lalu selanjutnya saya akan masuk kepada materi pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Untuk peningkatan pembangunan daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah melakukan otonomi daerah, yang dimana pemerintah daerah dapat bertanggung jawab secara nyata dan bertanggung jawab atas daerahnya sendiri untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tentu memerlukan biaya yang cukup besar. Tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah juga salah satunya yaitu pendapatan asli daerah yang disingkat PAD. Pendapatan asli daerah yang salah satunya pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pada Kota Medan, pemerintah Kota Medan akan mampu melaksanakan otonomi daerahnya seperti pembangunan daerahnya serta mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri apabila daerah tersebut memiliki pendanaan yang cukup serta pengalokasian yang baik. Lalu apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Kota Medan? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Satrio Hadi Wicaksono akan menjelaskan rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan pajak, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah atau PAD. 2. Bagaimana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Medan. Yang ketiga, bagaimana peranan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Medan. Yang kedua, saya akan menjelaskan pembahasan pajak. Pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat memaksa oleh wajib pajak dan sebagai sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk modal pembangunan negara. Fungsi pajak daerah: 1. Pembiayaan dalam pembangunan daerah. 2. Sebagai pendapatan asli daerah, ini bisa digunakan untuk pembangunan juga anggaran rutin. Yang ketiga, untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Lalu retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Lalu pendapatan asli daerah. Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pasal 1 Angka 18, bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari 1. Pajak daerah, 2. Retribusi daerah,
Tiga, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Itu saja dari saya dari rumusan masalah dan pembahasan 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devita. Yang kedua adalah pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk pengaruhnya sendiri adalah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Medan, dan ini adalah juga untuk pajak dan untuk pengaruh pajak dan retribusi sendiri. Dan berikutnya yang ketiga adalah peranan penerimaan. Yang ketiga hal yang tadi, baik pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah sangatlah penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hayran. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baguskah? Berdasarkan dari jurnal tersebut, menurut kelompok kami sudah cukup bagus, karena penulis memaparkan dengan jelas bagaimana pengaruh yang terjadi dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Medan. Pada jurnal ini, sebelum masuk ke topik inti yaitu analisis penelitian, penulis juga menjelaskan dengan lengkap teori-teori yang akan dibahas dan analisis penelitiannya, sehingga memudahkan pembaca yang ingin belajar untuk mengetahui pengetahuan umumnya terlebih dahulu lalu masuk ke pokok pembahasan. Tetapi, dalam jurnal ini tidak dipaparkan data yang dipakai berasal dari sumber mana, sehingga membuat pembaca kebingungan saat menelah jurnal ini. Lanjut, bisakah diaplikasikan? Dari analisis yang dilakukan oleh penulis membuktikan pengaruh yang positif dan signifikan serta hubungan yang sangat erat antara pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah yang ada di Dinas Pendapatan Medan. Yang artinya penulis telah membuktikan pemerintah Kota Medan telah mengaplikasikan pajak daerah, retribusi daerah yang menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah sehingga pemerintah dapat mengaplikasikan penerimaan yang diperoleh daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya, pembangunan Kota Medan, dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelebihan dan kelemahan pada penerimaan pemerintah. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya ada 7. Yang pertama, penulis menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, tulisan ini mempunyai informasi yang cukup mengenai pengetahuan tentang pajak, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah. Yang ketiga, tulisan ini juga memberi informasi mengenai peranan pemerintah daerah dan bagaimana pemerintah tersebut memperoleh penerimaan daerah. Yang keempat, penulis juga mencantumkan undang-undang yang mendukung di setiap teori. Yang kelima, tulisan ini juga menjelaskan terlebih dahulu metode-metode penelitiannya. Yang keenam, artikel ini juga memaparkan hasil analisanya sehingga pembaca dapat mengetahui bagaimana pengaruh yang terjadi pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Medan. Yang ketujuh, penulis juga memberikan kesimpulan dari tulisan ini. Adapun kelemahannya yaitu penulis tidak mencantumkan data yang akan dipakai. Penulis langsung masuk ke metode analisis dengan angka yang telah tersedia sehingga membuat pembaca kebingungan data tersebut berasal dari BPSK atau dari sumber lainnya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pada materi pemerintah. Sekian dan terima kasih. Kami akan membahas materi yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah. Di sini kami menggunakan jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah, yang ditulis oleh Ari Widodo, Waridin, dan Johanna Mariaka. Pada jurnal ini penulis membahas bagaimana pengeluaran pemerintah yang digunakan secara tepat pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan pembangunan manusia sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Penulis membuktikan melalui data-data yang ada di BPS, di mana pemerintah Jawa Tengah menambah pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan sehingga menyebabkan
tingkat kemiskinan semakin berkurang walaupun tidak secara langsung. Kemudian saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu latar belakang. Dengan adanya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, diantaranya kemiskinan dan rendahnya pembangunan manusia. Ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup yang layak, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan guna pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia. Seperti halnya di Jawa Tengah yang menjadi provinsi dengan jumlah kemiskinan berada di posisi kedua pada tahun 2007 di Pulau Jawa. Sehingga pemerintah daerah melakukan upaya peningkatan pembangunan manusia melalui penggunaan pengeluaran pemerintah. Sehingga terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan, menunjukkan adanya komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun pengeluaran pemerintah tersebut belum tentu menyentuh langsung kepada masyarakat miskin, di mana saat ini peranan pemerintah dalam mengelola pengeluaran agar lebih baik dalam pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan perumusan masalah, yaitu ada dua. Bagaimana perkembangan dan pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan indikator pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, bagaimana peran pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan indikator pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, saya akan jelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan Jawa Tengah. Secara garis besar, alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di kabupaten atau di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan maupun indikator pembangunan manusia dibarengi dengan semakin membaiknya indikator kemiskinan yang ditandai dengan semakin menurunnya indikator jumlah dan presentasi penduduk miskin. Menurut BPJS, jumlah pengeluaran sektor publik untuk bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2008, pengeluaran sektor publik yang tertinggi adalah Kabupaten Purworejo sebesar 799.174,67 juta berupa pengeluaran bidang pendidikan sebesar 653.523,92 juta atau 22,03% dari total pengeluaran, dan pengeluaran bidang kesehatan sebesar 145.650,75 juta atau 4,91% dari total pengeluaran Kabupaten Purworejo. Sedangkan pengeluaran sektor publik yang terendah adalah Kota Pekalongan sebesar 137.901,25 berupa pengeluaran bidang pendidikan sebesar 105.666,80 juta atau 16,04% dari total pengeluaran, dan pengeluaran bidang kesehatan sebesar 31.934,45 juta atau 4,85% dari total pengeluaran Kota Pekalongan. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami mengenai pengeluaran pemerintah. Baiklah, yang kedua itu adalah pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan indikator pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Pengeluaran yang diberikan untuk peningkatan taraf pembangunan manusia di Jawa Tengah melalui pendidikan dan kesehatan menunjukkan peningkatan yang positif. Yang kedua, menurut BPS, adanya hubungan signifikan antara kualitas pembangunan manusia dengan tingkat kemiskinan. Yang ketiga, indikator IPM, di mana dari 35 kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 0,67% dibandingkan rata-rata 2007. Yang keempat, peningkatan kualitas pembangunan manusia tersebut diikuti dengan indikator kemiskinan yang semakin menurun. Yang berikutnya adalah peranan pengeluaran pemerintah. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah tidak ditunjukkan untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia, maka jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat miskin di mana jika
jika pelayanan pendidikan maupun kesehatan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, semakin tidak terjangkau, maka kemiskinan akan terus meningkat. Dan begitu juga sebaliknya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Satrio Hadi. Baiklah, saya Satrio Hadi Wicaksono akan melanjutkan materinya, yaitu baguskah jurnal ini? Dari jurnal tersebut, menurut kelompok kami sangat bagus karena berisi tentang teori-teori yang lengkap dan disertai dengan data yang bersumber, yaitu BPS, dan isinya yang cukup lengkap. Dari jurnal tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengeluaran pemerintah jika dialokasikan dengan tepat dapat meningkatkan IPM daerah dan yang juga menurunkan tingkat kemiskinan suatu daerah. Seperti halnya di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan provinsi yang dengan jumlah kemiskinan paling tinggi tahun 2009 di Pulau Jawa. Tetapi secara perlahan, provinsi dapat menurunkan tingkat kemiskinan daerahnya melalui peningkatan IPM daerah melalui pengalokasian dana, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan. Maka dalam hal ini, provinsi berhasil mencoba untuk bangkit, walau secara perlahan, tetapi cukup memberikan hasil yang baik. Lalu, apakah bisa diaplikasikan? Pemerintah Jawa Tengah telah mengaplikasikannya. Alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara bersama-sama atau simultan pengeluaran sektor publik dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaplikasian atau pengalokasian pengeluaran pemerintah yang tepat pada sektor pendidikan dan kesehatan akan memberikan peningkatan terhadap IPM, sehingga tingkat kemiskinan mengalami penurunan disebabkan IPM yang meningkat membuat masyarakat memilih untuk bekerja melalui pendidikan yang telah diterimanya. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hayarani. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kelebihan dan kelemahan tulisan. Kelebihan: 1. Penulis memberikan informasi yang lengkap. 2. Tulisan ini menyertakan pengetahuan tentang hal yang dibahas. 3. Penulis menyertakan data-data yang lengkap yang bersumber dari BPS. 4. Penulis juga menyertakan pembahasan, kesimpulan, serta saran. Kelemahan: 1. Pada tulisan ini penggunaan kalimatnya yang panjang dan kadang berbelit-belit membuat pembaca kebingungan. 2. Terlalu banyak materi yang dibahas yang tidak tepat ke pokok pembahasan membuat pembaca jenuh membacanya. Inilah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.